Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik di sini kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami yaitu dengan judul kompetisi, periode kritis dan alelopati. Baiklah, saya Hafiz Banin selaku moderator dan presentasi. Saya Nabila Utami Dewi. Saya Muhammad Roja Arab. Saya Mama Alvin. Saya Fazila Safika. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Nabila. Baiklah, di sini saya akan membahas pengertian kompetisi pada tanaman. Kompetisi dalam ekologi tanaman adalah interaksi antara tanaman yang saling memperebutkan sumber daya yang terbatas di lingkungan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Kompetisi tanaman budidaya dan gulma terjadi ketika gulma tumbuh di sekitar tanaman utama dan menggunakan sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan oleh tanaman budidaya, sehingga pertumbuhan tanaman utama dapat terhambat. Contohnya air, cahaya matahari, unsur hara, dan ruang tumbuh. Nah, selanjutnya jenis-jenis kompetisi tanaman. Jenis-jenis kompetisi tanaman itu ada dua, kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik yaitu persaingan antara tanaman sejenis dalam memperebutkan sumber daya. Nah, kompetisi interspesifik yaitu persaingan antara tanaman berbeda jenis, misalnya tanaman budidaya dengan gulma. Nah, contoh kompetisi di lahan pertanian dapat dilihat pada tanaman padi yang tumbuh bersama gulma di sawah, di mana gulma dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman karena terjadi persaingan dalam memperoleh sumber daya. Nah, faktor yang mempengaruhi kompetisi tanaman ada 4, yaitu yang pertama, kepadatan tanaman dapat meningkatkan tingkat kompetisi semakin rapat tanaman. Maka persaingan untuk mendapatkan air, cahaya, unsur hara, dan ruang tumbuh akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu ketersediaan unsur hara juga mempengaruhi kompetisi. Jika unsur hara di dalam tanah terbatas, maka tanaman gulma akan bersaing untuk mendapatkannya. Nah, yang ketiga, kondisi lingkungan seperti cahaya, air, dan suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga menentukan kemampuan tanaman dalam bersaing. Yang terakhir yaitu jenis tanaman atau gulma juga dapat berpengaruh, karena beberapa gulma memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga dapat lebih mudah mendominasi lahan. Selanjutnya akan dijelaskan Muhammad Alvin. Baiklah, selanjutnya itu adalah dampak kompetisi terhadap tanaman budidaya. Di sini kita bisa lihat beberapa dampak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penurunan pertumbuhan tanaman. Penurunan pertumbuhan tanaman ini karena tanaman harus berbagi sumber daya seperti air, cahaya, dan unsur hara dengan gulma. Yang kedua itulah kompetisi juga dapat menyebabkan penurunan hasil panen, karena tanaman budidaya tidak mendapatkan sumber daya yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga itu adalah kompetisi dapat menimbulkan gangguan dalam penyerapan nutrisi, sehingga tanaman kekurangan unsur hara penting yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Selanjutnya itu adalah periode kritis tanaman terhadap gulma. Periode kritis tanaman terhadap gulma adalah suatu keadaan di mana tanaman sangat sensitif terhadap kehadiran gulma. Periode kritis atau masa rentan terhadap persaingan dengan gulma menjadi pertimbangan dalam menentukan saat yang tepat untuk mengendalikan gulma. Untuk menentukan periode kritis, maka diperlukan pendekatan lamanya tanaman bergulma ataupun bebas gulma. Pertumbuhan dan hasil tanaman mengalami penurunan seiring semakin lama periode bergulma dan mengalami peningkatan seiring semakin lama periode bebas gulma. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fazila. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai periode kritis tanaman sorghum terhadap gulma. Nah, pada penelitian Simar Mata dan kawan-kawan tahun 2023, pengaruh periode bergulma terhadap pertumbuhan tanaman sorghum sebagai berikut. Nah, jadi dari data yang sudah didapat dari uji DNMRT dengan taraf 5%, bobot kering tajuk relatif didapatkan sebagai berikut. Nah, menurut
Knežević et al. 2017 dengan toleransi kehilangan pertumbuhan tanaman sorghum atau AGL dengan 10% atau ambang batas 10%, maka persamaan log logistik tersebut dapat memprediksi periode kritis pengendalian gulma pada tanaman sorghum di lahan entisol wilayah pesisir adalah minggu ke-2,98 atau 21 hari setelah tanam. Dapat dilihat pada grafik. Kemudian, pengaruh periode bergulma terhadap hasil tanaman sorghum. Nah, tadi kan terhadap pertumbuhan. Yang ini kemudian terhadap hasil tanaman sorghum. Dapat dilihat batas toleransi kehilangan hasil atau accepted yield loss atau AYL dengan ambang batas 10%, maka periode kritis pengendalian gulma adalah pada 3,54 minggu setelah tanam atau 25 hari setelah tanam. Dapat dilihat pada grafik berikut. Selanjutnya, periode kritis tanaman jagung terhadap gulma. Menurut penelitian Safrina dan kawan-kawan tahun 2024, periode kritis berdasarkan bobot tongkol bisa dilihat hasil periode kritis yang ditentukan berdasarkan lama bebas gulma dan lama tanaman tersebut bergulma, rata-rata menunjukkan bahwasannya tanaman yang lama bergulma hasilnya itu lebih rendah. Nah, bisa dilihat pada bobot gulma, semakin lama waktu dia bergulma, maka semakin tinggi bobot gulmanya, yang mana semakin banyak berarti gulma yang dihasilkan. Nah, hasil analisis regresi menunjukkan penentuan periode kritis pada tanaman jagung manis terhadap gulma pada umur 16-30 hari setelah tanam. Pengendalian gulma yang dilakukan antara umur tanaman 16-30 hari tidak akan menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Nah, Gibson et al. 2002 menyatakan bahwa tanaman dapat tumbuh optimal bila gulma dikendalikan pada saat awal pertumbuhannya, sehingga mampu meningkatkan daya saingnya dalam berkompetisi dengan gulma. Pendapat para ahli, persaingan antara gulma dan tanaman dipengaruhi oleh waktu dan lama periode umur tanaman bersaing dengan gulma. Nah, Moenander 2010 juga menyatakan bahwa periode kritis tanaman jagung antara umur 20-30 hari. Kemudian Zimdal 2007 juga melaporkan bahwa periode kritis tanaman terjadi pada 25% sampai 33% pertama dari siklus hidup tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang dampak jika tidak mengendalikan gulma. Nah, terdapat beberapa dampak untuk jika tidak mengendalikan gulma. Beberapa dampak diantaranya yaitu yang pertama kita bisa menurunkan penurunan hasil panen secara drastis. Yang mana pada penurunan hasil panen secara drastis ini, gulma yang tumbuh pada periode kritis biasanya 2-6 minggu setelah tanam akan merampas air, nutrisi, cahaya, dan ruang tumbuh, yang mana dapat menyebabkan penurunan hasil yang signifikan atau bahkan kegagalan panen secara total. Nah, dampak yang selanjutnya yakni pertumbuhan tanaman kerdil atau biasa disebut dengan stunted growth, yang mana pertumbuhan tanaman ini karena kalah bersaing memperebutkan unsur hara dan fotosintat, tanaman budidaya akan tumbuh lambat atau kerdil dan tidak sehat. Selanjutnya yakni dampak yang ketiga yaitu peningkatan kerentanan terhadap hama dan penyakit. Gulma seringkali bertindak sebagai inang alternatif bagi hama dan penyakit yang meningkatkan risiko serangan terhadap tanaman budidaya. Selanjutnya dampak yang selanjutnya yaitu peningkatan bank benih gulma atau biasa disebut dengan weed seed bank, yakni adanya perbanyakan benih tanpa pengendalian yang mengakibatkan dampak-dampak untuk tidak mengendalikan gulmanya. Selanjutnya, pengertian
kita masuk ke dalam alelopati. Alelopati adalah interaksi antar tanaman yang terjadi ketika suatu tanaman mengeluarkan senyawa kimia atau biasa disebut dengan alelokimia ke lingkungan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain, baik menghambat maupun merangsang pertumbuhannya, menurut Putra dan Rahayu. Selanjutnya, senyawa kimia yang dikeluarkan oleh tanaman yaitu senyawa alelopati berupa alelokimia seperti fenol, flavonoid, terpenoid, dan alkaloid. Senyawa ini dilepaskan melalui akar, daun, ataupun sisa tanaman yang dapat mempengaruhi proses fisiologi tanaman. Peran alelopati dalam interaksi tanaman yakni alelopati di sini dia berperan penting dalam kompetisi antar tanaman dalam suatu ekosistem. Tanaman yang memiliki sifat alelopati dapat menekan pertumbuhan tanaman pesaing, termasuk gulma di lahan pertanian. Contohnya yaitu beberapa varietas padi yang diketahui mampu menghasilkan alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan gulma di sekitarnya, sehingga membantu tanaman utama memperoleh sumber daya seperti cahaya, air, dan unsur hara secara optimal. Seperti gambar tersebut disebut merupakan interaksi alelopati terhadap tanaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rozak Harahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tanaman yang memiliki sifat alelopati. Contohnya adalah tanaman padi menghasilkan senyawa alokimia seperti momylaton yang dapat menekan pertumbuhan gulma di sekitarnya. Yang kedua adalah sorghum, ialah menghasilkan senyawa sorbulon dari akar yang mampu menghambat perkesambahan dan pertumbuhan biji. Yang ketiga adalah bunga matahari, ialah mengeluarkan senyawa fenolik dari akar dan residu tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain. Yang keempat adalah eucalyptus, daunnya mengandung terpenoid yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di bawahnya tajuknya. Selanjutnya adalah peran alelopati dalam pengendalian gulma. Menghambat perkecambahan gulma adalah senyawa alokimia yang dilepaskan tanaman dapat menghambat proses perkesambahan biji gulma. Yang kedua, menekan pertumbuhan gulma, ialah alelopati dapat mengganggu pertumbuhan akar tinggi tanaman dan pembentukan daun pada gulma. Yang ketiga adalah alternatif pengendalian gulma ramah lingkungan, ialah pemanfaatan tanaman yang memiliki alelopati dapat menjadi bioherbisida alami sehingga mengurangi penggunaan herbisida kimia. Mendukung sistem pertanian berkelanjutan, penggunaan alelopati membantu mengendalikan gulma secara biologis tanpa meninggalkan residu berbahaya. Berikut ini adalah referensi dari materi-materi kami. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kata salah, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.